Halo semua, jumpa lagi. Kita akan bahas tentang bagaimana merancang program dengan menggunakan backward by design. Nah, seperti apa dan bagaimana backward design tersebut? Lantas, bagaimana kita bisa menerjemahkannya ke dalam sebuah program? Mari kita simak video selengkapnya. Pertama, konsep dari backward by design itu, backward by design itu dikenal dengan desain terbalik atau alur mundur. Nah, ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk merancang pengalaman belajar dengan fokus untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang dimaksud dengan pengalaman belajar itu adalah apa yang akan dilakukan agar tujuan ini dapat tercapai. Dasar rancangan dari backward by design ini adalah sebelum memulai sesuatu, seseorang itu harus menentukan tujuan akhirnya terlebih dahulu. Artinya, tujuan yang ditentukan terlebih dahulu dengan harapan tujuan tersebut dapat tercapai, dapat terukur, dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, itu adalah konsep daripada backward by design. Jadi yang terpenting pertama adalah penentuan tujuan akhir. Nah, tahapan dari backward by design itu ada tiga. Yang pertama adalah kita menetapkan tujuan. Ini adalah hal yang akan dicapai atau hal yang harus dicapai melalui program. Kemudian assessment. Assessment ini adalah untuk mengukur ketercapaian daripada program. Lalu kegiatan ini adalah uraian atau langkah-langkah yang digunakan agar tujuan ini dapat tercapai. Nah, secara lebih rinci, tujuan ini mengidentifikasi terkait dengan tujuan pengembangan kompetensi yang diharapkan. Nah, jika itu adalah program untuk murid, maka apa ide-ide utama yang akan dipelajari oleh siswa atau murid itu? Misalnya, siswa dapat menemukan ciri-ciri bangun datar. Artinya, tujuannya adalah siswa dapat menemukan ciri. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka alat ukur yang dicapai atau alat ukur yang akan digunakan itu apa? Bagaimana guru itu dapat mengetahui bahwa siswa telah mencapai tujuan? Untuk mengetahui bahwa siswa telah menemukan ciri-ciri, maka yang bisa dilakukan oleh guru itu adalah memberikan soal. Misalnya, perhatikan bangun datar berikut. Berdasarkan gambar, sebutkan tiga ciri dari bangun datar. Berarti, asesmen yang dilakukan itu adalah penting sekali untuk mengetahui apakah tujuan ini tercapai. Nah, bagaimana dengan sebuah program? Alat ukur yang menyatakan bahwa program itu tercapai adalah misal bagaimana perubahan sikap yang terjadi setelah program ini dilakukan. Seperti itu. Dan yang ketiga, yang terpenting pula adalah kegiatan. Kegiatan yang dimaksud adalah merencanakan kegiatan. Apa yang kita lakukan atau apa yang dilakukan oleh guru agar tujuan ini tercapai. Misal, kegiatan apakah yang dapat membantu mencapai tujuan? Misalnya, kalau dia menemukan ciri bangun datar, apakah diajak anak-anak itu untuk melakukan eksplorasi atau anak-anak diajak untuk menonton video atau anak-anak diajak untuk melakukan penemuan-penemuan tertentu. Lalu materi dan sumber belajar apa yang dibutuhkan? Tentu untuk menemukan ciri-ciri bangun datar diperlukan materi bangun datar, sumber belajarnya apakah bangun datar itu sendiri atau contoh, apakah dengan tayangan video atau yang lain. Kemudian berapa banyak waktu yang dibutuhkan ini adalah alokasi waktu. Ini sangat penting sekali untuk mengukur ketercapaian tujuan dan memberikan planning atau rencana sampai kapan program ini dilakukan. Misalnya juga, kalau ini pembelajaran, bagaimana siswa akan dikelompokkan? Nah, apakah pengelompokannya berdasarkan gaya belajarnya atau yang lain? Nah, inilah yang dimaksud dengan
bagaimana kita mencapai atau membuat sebuah program dengan mencari dulu atau ingin mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita membuat asesmennya dan yang terakhir baru merancang kegiatannya. Inilah strategi atau pendekatan penyusunan program dengan backward by design. Nah, demikian. Semoga bermanfaat dan silakan rancang sebuah program dengan menggunakan pendekatan backward by design program apapun, apakah tentang hasil belajar siswa atau bagaimana membuat sebuah program yang berdampak pada murid. Demikian, terima kasih.